Pangeran Diponegoro, sang Ratu Adil dari Tanah Jawa. Malam itu 11 November 1785, langit Yogyakarta tampak tenang. Angin berbisik lembut di antara pepohonan, seakan mengantarkan sebuah kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Di dalam sebuah keraton, seorang bayi lahir ke dunia. Seorang anak laki-laki yang kelak mengguncang sejarah Nusantara. Namanya Bendara Raden Mas Mustahar, yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Darah ningrat mengalir dalam dirinya. Ayahnya adalah Gusti Raden Mas Suraja, yang kelak naik tahta sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Namun berbeda dengan pangeran lain yang hidup dalam kemewahan istana, Diponegoro lebih memilih jalan sunyi. Ia tumbuh bersama rakyat, menyatu dengan kehidupan sederhana, menyerap segala kesulitan dan derita mereka. Seiring bertambahnya usia, Diponegoro banyak menggali ilmu. Ia mendalami ajaran Islam, sastra, dan filsafat Jawa. Namun yang lebih menarik, bagaimana ia menggali inspirasi dari tokoh pewayangan. Arjuna, seorang satria yang dikenal karena kebijaksanaan dan kesucian hatinya, menjadi panutan dalam perjalanan spiritual dan perjuangannya. Suatu malam di tahun 1805, ia melakukan ziarah ke pantai Laut Kidul. Dalam keheningan yang sakral, Diponegoro menerima sebuah wangsit. Ia melihat kilatan cahaya menyilaukan, dan di hadapannya muncul seorang tokoh sakral, Sunan Kalijaga. Sang wali menyerahkan kepadanya sebuah anak panah bernama Sarotomo, yang kelak menjadi lambang perjuangannya melawan ketidakadilan. Seperti Arjuna yang menerima panah Pasopati dari Siwa, Diponegoro merasa dirinya telah dipilih untuk mengemban tugas besar. Waktu pun berlalu. Diponegoro semakin menyadari ketidakadilan yang menimpa rakyatnya. Campur tangan Belanda dalam urusan keraton semakin menjadi-jadi. Pajak yang mencekik, tanah yang dirampas, dan penghinaan terhadap adat istiadat Jawa memicu kemarahannya. Maka ketika Belanda mencampuri hak waris tahta, Diponegoro memilih keluar dari keraton dan tinggal di Tegalrejo, tempat di mana ia bisa lebih dekat dengan rakyatnya. Tahun 1825 menjadi titik balik dalam hidupnya. Dengan sorot mata penuh tekad, ia mengangkat senjata. Perang Jawa telah dimulai. Pekik semangat berkobar dari bibirnya. Selama 5 tahun berikutnya, hutan dan pegunungan menjadi medan perjuangan. Diponegoro dan pasukannya bergerilya menyerang pasukan Belanda dengan taktik cerdik. Mereka mendirikan pusat perlawanan di Sambirata, bahkan berhasil mengalahkan Belanda dalam pertempuran di Gawok, meskipun Diponegoro sendiri terluka. Namun perjuangan itu tidak mudah. Belanda dengan segala tipu muslihatnya akhirnya menangkap Diponegoro melalui sebuah perundingan palsu di Magelang pada tahun 1830. Ia dibuang ke Manado, lalu ke Makassar, menghabiskan sisa hidup dalam pengasingan. Tetapi meskipun raganya terpenjara, semangatnya tidak pernah padam. Di dalam pengasingan, Diponegoro menulis babat autobiografinya. Ia menuliskan tentang perjalanannya, visinya, dan pertempurannya melawan penjajah. Dalam tulisan-tulisannya, ia menggambarkan pernikahannya dengan Raden Ayo Maduretno seperti kisah Batara Wisnu dan Dewi Sri,
sebuah kisah suci yang tak lekang oleh waktu. Kini kisahnya abadi dalam manuskrip-manuskrip kuno, seperti babat Kedung Kebo yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Pangeran Diponegoro bukan sekedar seorang prajurit, ia adalah pemimpin spiritual, seorang visioner, dan simbol perlawanan yang tidak pernah mati. Sejarah mencatat namanya, dan rakyat Jawa mengenangnya sebagai sang Ratu Adil yang pernah datang untuk memperjuangkan keadilan. Suara perjuangannya masih bergema, menginspirasi setiap jiwa yang mencintai kebebasan. Sebab meskipun waktu terus berjalan, semangat Pangeran Diponegoro akan selalu hidup dalam hati bangsa Indonesia.